Salam hangat untuk Anda, pendengar kami. Selamat datang di penjelajahan kita kali ini ya. Halo, selamat bergabung. Hari ini kita mau menggali beberapa kisah nyata nih, yang menurut saya sangat menggugah tentang penuaan. Ini dari bab 16 buku Dr. Norman Lazarus, The Lazarus Strategy. Iya, bab tentang kisah nyata. Betul. Fokus kita ke 3 orang, Harry, Faye, dan Monica. 3 cerita yang sangat berbeda ya, tapi semuanya diambil dari bagian buku yang memang fokus ke contoh. Ya, contoh kehidupan nyata, bukan teori aja jadinya. Iya, ini potret gimana orang menjalani usia senja mereka. Lengkap dengan pilihan, kebiasaan, terus ya konsekuensinya juga kan? Betul. Misi kita kali ini kita coba bedah deh pengalaman mereka ini. Gimana sih pilihan hidup mereka, kebiasaan, pola pikir, atau bahkan mungkin kejadian tak terduga gitu, bisa membentuk perjalanan menua yang unik buat masing-masing. Dan apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, itu dia. Kontrasnya memang lumayan mencolok sih antara ketiganya. Ada yang bisa jadi inspirasi, tapi ada juga yang jadi ya semacam peringatan gitu. Kita akan lihat gimana faktor kayak aktivitas fisik, terus pola makan, ketahanan mental, dan juga punya tujuan hidup atau justru nggak punya itu berperan besar. Iya, mari kita mulai dari yang pertama aja deh. Kisah Harry. Oke, Harry. Dia ini digambarkan sebagai pengusaha sukses yang pensiun, tapi kayaknya pensiunnya agak terlalu cepat ya. Dan nggak ada rencana jelas gitu buat ngisi waktunya. Nah, itu poin pertama tuh. Pensiun tanpa tujuan. Situasi yang ya lumayan sering kita dengar sih. Tapi yang krusial juga, kita perlu lihat ke belakang ya. Gaya hidupnya sebelum pensiun itu gimana? Betul banget. Di zamannya dia, merokok berat itu kan iya lumayan umum lah ya. Dan Harry termasuk di situ. Dia juga peminum. Terus pola makannya juga ya? Nah, pola makannya nih, wah, tinggi daging merah. Katanya sih bisa makan steak 800 gram sekali makan. Wow, 800 gram. Iya, sayurannya minim banget. Olahraga juga ya gitu-gitu aja. Meskipun dia sadar sih katanya perlu ngontrol berat badan. Gaya hidup yang cukup ekstrim ya di masa mudanya. Tapi dia kan coba berubah. Di akhir usia 50-an, berhenti merokok, berhenti minum berlebihan. Ya, dia ada usaha berubah. Terus di usia 60-an, mulai rutin tuh jalan kaki 4 kilometer tiap hari. Mungkin mikirnya bisa nebus dosa masa lalu kali ya. Tapi pertanyaannya, Nah, pertanyaannya, apakah cukup? Dan apa nggak terlambat gitu? konsekuensinya gimana? Konsekuensinya mulai kerasa tuh di akhir usia 70-an. Napasnya mulai pendek kalau jalan nanjak dikit aja. Oh, Waktu diperiksa dokter, diagnosisnya penyempitan arteri koroner. Sampai harus pasang stent. dipasang stent, operasinya berhasil kan katanya. Tapi kok malah sesak napasnya makin parah, itu aneh sih. Iya, itu dia yang aneh. Ternyata ada masalah lain yang tersembunyi. Diagnosis lebih lanjut nemuin emfisema tahap awal. Emfisema, itu apa ya? Itu kerusakan permanen di kantung udara paru-paru. Akibat langsung dari kebiasaan merokoknya selama puluhan tahun itu. Jadi kerusakan yang nggak bisa diperbaiki gitu aja ya, walaupun udah berhenti merokok di usia 50-an? Tepat. Usaha jalan kakinya itu bagus, tapi nggak cukup buat ngatasin kerusakan paru yang udah terjadi gitu, nggak bisa muter waktu. Jadi emfisema itu kayak bekas luka permanen di paru ya? Bisa dibilang gitu, ini benar-benar nunjukin konsep tidak sakit tapi tidak sehat yang sering dibahas Dr. Lazarus. Efek kumulatif pilihan buruk itu baru kerasa puluhan tahun kemudian. Dan akhir kisahnya Harry ini ya cukup menyedihkan ya. Di usia 80 dia bergantung penuh sama tabung oksigen. Iya, terkurung di rumah sama peralatannya. Bahkan otot-ototnya sampai menyusut karena kekurangan oksigen kronis. Kondisi namanya anoksia. Anoksia. Jaringan tubuh nggak dapat oksigen cukup ya? Betul. Jadi kisah Harry ini jadi peringatan keras banget sih. Pilihan gaya hidup di usia muda, apalagi merokok ya, itu dampaknya jangka panjang banget. Perbaikan di usia lanjut memang bisa, tapi ada batasnya ya kalau kerusakannya udah parah. Iya, makanya pencegahan sejak dini itu, wah penting banget. Kontras banget ya sama kisah berikutnya, si Faye. Ini kayak sisi lain mata uangnya gitu. Betul, Faye ini beda banget. Dia digambarkan menikah bahagia, punya anak cucu, pensiun 20 tahun sebelum buku ini ditulis, tapi dia punya rencana yang jelas. Menariknya, meskipun suaminya udah meninggal, dia nggak mau pakai istilah janda. Itu nunjukin cara pandang positif ya. Cara pandang itu penting banget. Dan lihat deh fokusnya pas pensiun. Nikmatin alam, jalan-jalan, aktif di komunitas lokal, nikmatin budaya.
Semua itu butuh energi kan pastinya. Nah, iya, butuh energi. Dr. Lazarus nyatet kalau Faye sadar dirinya energik, geraknya cepat, tapi bukan tipe sporty yang kompetitif gitu. Ini penting nih, aktif itu spektrumnya luas banget. Coba kita lihat rutinitasnya deh. Yang paling kelihatan itu konsistensinya ya. Iya, Dia ikut kelas kebugaran lansia mingguan, semacam senam ringan keep fit gitu selama lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih, itu luar biasa loh, konsistensi jangka panjang. Dia bilang ada aspek sosialnya juga, kami saling dukung katanya. Nah, konsistensi dan dukungan sosial ini kunci banget. Aktivitasnya nggak harus yang berat-berat. Yang penting rutin dan ada temennya. Terus, selain itu, dia juga renang mingguan selama 10 tahun terakhir bareng teman-temannya. Dia ngaku sih bukan perenang hebat, tapi dia nikmatin aja aktivitasnya sama kebersamaannya. Ini lagi-lagi nunjukin pentingnya aspek sosial ya. Sama nemuin aktivitas yang disenengin. Kalau kita suka kan lebih mungkin bertahan lama ya. Rutinitas hariannya juga nunjukin gimana dia nyatuin aktivitas ke dalam hidupnya sehari-hari. Mulai dari peregangan di tempat tidur pas bangun. Terus peregangan lagi pas berpakaian. Dia nyebutnya menyapa tubuhku setiap hari. Keren ya istilahnya. Menyapa tubuhku setiap hari. Itu indah banget sih. Menunjukkan kesadaran sama apresiasi ke tubuh sendiri. Terus dia selalu aktif di luar sebelum makan siang. Entah jalan kaki di bukit, atau hutan dekat rumahnya, atau berkebun. Dan dia pintar adaptasi sama musim. Adaptasi sama musim itu nunjukin fleksibilitas ya. Nggak jadiin cuaca alasan buat nggak gerak. Bahkan pas istirahat siang sambil dengerin radio, dia nggak diem total, diselingi latihan lantai tipe pilates gitu sama latihan keseimbangan. Jadi aktivitasnya itu udah kayak terjahit gitu ya dalam kesehariannya. Bukan jadi beban tambahan. Persis, ini kayaknya inti strategi penuaan aktif yang berhasil ya, gerakan jadi bagian alami dari hidup. Iya, pendekatan FI ini soal konsistensi, variasi aktivitas yang disuka, integrasi ke rutinitas, plus kekuatan dukungan sosial. Dia juga realistis kok, sadar tubuhnya berubah, punggung lebih kaku, energi berkurang, tapi dia adaptasi, nggak nyerah. Motonya apa tadi? Look after yourself ya, jaga dirimu. Pas banget. Pas banget. Kehidupan sosialnya juga aktif dan adaptif, masih jaga kontak sama teman, tapi mungkin lebih sering makan siang bareng daripada makan malam. Itu cerdas tuh, milih makan siang, menyesuaikan sama tingkat energi. Dia juga masih suka loh bepergian jauh naik kereta, masih ada jiwa petualang dan rasa ingin tahunya. Terus dia nerapin trik sederhana, duduk, berdiri, berkala, biar nggak kelamaan diem. Penting juga dicatat nih, Fai itu bukannya tanpa masalah kesehatan ya. Dia punya artritis sama penyakit ginjal kronis yang stabil. PMI-nya 20, ideal sih itu. Oh, jadi dia punya kondisi juga ya? Punya, tapi dia berhasil ngelola kondisinya itu dalam gaya hidup aktifnya. Ini contoh nyata gimana aktivitas sama pola pikir positif bisa bantu banget ngelola kondisi kronis. Jadi pelajaran dari Faye ini kayaknya kekuatan konsistensi sama integrasi aktivitas ke dalam hidup ya. Bukan soal intensitas sesaat, tapi kebiasaan jangka panjang. Tepat sekali. Konsistensi, adaptasi, nikmatin aktivitasnya sama dukungan sosial. Itu resep ala Faye buat menua dengan bugar dan ya punya tujuan. Oke, sekarang kita ke kisah terakhir nih Monica. Usianya akhir 80-an pas cerita ini ditulis. Monica, iya. Mirip Faye, suaminya udah nggak ada, tapi dia punya cara pandang positif juga soal statusnya dan dekat sama keluarga. Tapi yang paling menonjol dari Monica ini penekanan pada kekuatan pilihan sama optimisme yang kuat banget. Nah, iya. Kisah Monica ini sangat menyoroti aspek mental dan ketahanan jiwa ya. Ada satu titik balik besar dalam hidupnya yang ngebentuk pandangannya. Titik balik apa itu? Di usia akhir 40-an, suaminya tiba-tiba cacat total. Fisik dan mental, dan Monica ngerawatnya sendirian selama 5 tahun. Sambil ngurus anak-anak, ngurus kerabat lansia, plus ngurus bisnis keluarga. Wow, itu bebannya luar biasa berat pasti ya. Gimana dia bisa ngelewatin itu semua? Kuncinya ada di pilihan sadarnya dia. Dia milih buat nggak lari atau tenggelam dalam kesedihan, dia milih buat ngadepin dan ngelola situasinya. Caranya gimana? Caranya dia jaga semangat. Seperti yang tadi disebut, selalu tersenyum, tertawa kecil, menggoda lembut, hanya bicara kabar baik. Itu bukan penyangkalan loh ya, tapi bentuk ketahanan mental yang aktif. Dia milih fokus ke hal positif di tengah kesulitan.
Wah, ini benar-benar nunjukin kekuatan pikiran ya. Seolah optimisme sama ketahanan mentalnya ini jadi mesin penggeraknya gitu. Tepat. Ini inti dari elemen pikiran dalam Trinitas Penuaan Dr. Lazarus. Aktivitas, pola makan, pikiran. Buat Monica, elemen pikiran ini dominan banget kayaknya. Optimisme sama daya lenting ini yang dorong pendekatannya sama hidup. Monica juga punya pandangan kuat soal lain kan ya. Pentingnya penampilan misalnya. Dia percaya ngerawat diri itu penting. Iya, dia nggak mau kelihatan nggak terawat. Gaya hidup buat dia itu pilihan sadar, bukan sesuatu yang ya udah pasrah diterima aja gitu. Dia nolak jadiin usia sebagai alasan buat berhenti ngelakuin sesuatu. Betul, dia punya tips praktis juga kan? Naik tangga dengan anggun, latih keseimbangan pas lagi cuci piring atau masak. Hal-hal kecil gitu. Aktivitas fisiknya juga nunjukin adaptasi dan pilihan sadar ya. Dia kembali nari, ikut kelas Silver Swans, itu kelas dansa khusus lansia kan? Iya, khusus lansia. Dia nikmatin aspek sosialnya, terus manfaatnya buat memori juga. Kalau dia ngerasa bosan di rumah, dia proaktif cari alternatif. Ke perpustakaan, belajar hal baru, ikut kelompok diskusi, nggak mau diem aja. Ya, bikin dia tetap waspada secara mental. Filosofinya jelas banget. Just adapt. Beradaptasi aja. Fleksibel, pikiran terbuka, selalu ingin tahu. Terus cari jalan lain kalau ada hambatan, dia gambarin kayak ngitarin tembok bata. Tema pilihan sadar sama keterlibatan proaktif ini kuat banget ya di kisah Monica. Kuat banget. Jadi pelajaran utama dari Monica itu, resiliensi atau daya lenting mental sama optimisme itu bukan sekedar sifat bawaan loh ya, tapi bisa jadi pilihan aktif kita dalam menghadapi tantangan. Ini yang bikin dia bisa terus adaptasi dan terlibat sama hidup. Jadi dari ketiga potret ini, peringatan dari Harry, inspirasi konsistensi dari Faye, sama kekuatan pilihan dari Monica, kita dapat gambaran yang wah kaya banget ya soal penuaan, nggak cuma satu jalur aja. Kaya banget. Kalau kita balik lagi ke Trinitas Penuaan tadi ya, aktivitas, pola makan, pikiran, Harry itu jelas nunjukin ketidakseimbangan di masa lalunya. Terutama soal pola makan sama aktivitasnya. Mungkin ditambah juga kurangnya tujuan pas pensiun. Sementara Faye sama Monica gimana? Nah, mereka nunjukin integrasi yang jauh lebih baik. Faye itu kuat di konsistensi aktivitas yang nyatu sama hidupnya, didukung pola pikir positif. Kalau Monica? Monica, elemen pikirannya optimisme, resiliensi, proaktif, itu kelihatan dominan banget. Itu yang dorong adaptasinya dalam beraktivitas dan ngadepin hidup, bahkan setelah ngalamin kesulitan besar. Tujuan juga kayak krusial ya buat Faye dan Monica. Iya, kelihatan banget. Minat-minatnya Faye, keterlibatan sosial dan mentalnya Monica. Itu kontras banget sama potensi, kekosongan pasca pensiunnya Harry. Wah, penjelajahan kita dari bab 16 buku Dr. Lazarus ini benar-benar ngebuka mata sih. Penuaan itu ternyata sangat personal ya. Sangat personal. Pilihan kita, sikap kita, cara kita adaptasi, semuanya punya peran besar banget dalam ngebentuk pengalaman kita. Tentu, faktor genetik sama keberuntungan pasti ada perannya juga sih, nggak bisa dipungkiri. Tapi kontras antara Harry dengan Faye dan Monica ini negasin banget. Gaya hidup sama pola pikir kita itu ngasih pengaruh yang signifikan. Jadi aktivitas fisik yang konsisten, yang kita senengi, yang nyatu sama hidup kita. Ditambah ketahanan mental dan punya tujuan. Nah itu kombinasi yang kuat banget kayaknya. Nah, setelah dengerin kisah Harry, Faye, sama Monica tadi, mungkin ada refleksi nih buat Anda para pendengar. Ya. Dari 3 pilar penuaan itu, aktivitas fisik, pola makan, atau pola pikir, elemen mana sih yang paling pengen Anda perkuat dalam perjalanan Anda sendiri saat ini? Dan mungkin langkah kecil apa gitu yang bisa Anda ambil, ya minggu inilah, buat mulai bergerak ke arah sana. Nggak perlu yang drastis kok, yang penting mulai aja dulu. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan mendalam kali ini ya. Semoga kisah-kisah nyata ini bisa ngasih Anda wawasan dan mungkin ya sedikit inspirasi lah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.